Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Wiralodra. Saya akan menceritakan ulang tentang novel Aib dan Nasib karya Minanto. Ada apa aja di balik dengan novel ini? Mari kita sama-sama simak dan saksikan selengkapnya. Dalam novel Aib dan Nasib karya Minanto ini terdiri dari beberapa tokoh-tokoh. Tokoh tersebut diantaranya ada Boleh-Boleng, Badrudin, Panurumubin, Marlina, Godong Gunda, Semanggen, dan Pangrandu. Selanjutnya ada tokoh Bagong Badrudin, ada tokoh Susanto, ada tokoh Yumina, ada tokoh Mangsota dan Uripa, ada tokoh Kiai Basuki, ada tokoh Kiai Sobirin dan istrinya, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dalam novel Aib dan Nasib ini pembagian ceritanya unik di sini karena pembagian cerita di novel Aib dan Nasib ini terbagi menjadi fragmen-fragmen. Jadi ceritanya itu tidak lurus, alurnya tidak dari awal sampai akhir itu tidak runtun. Jadi alurnya itu terbagi-bagi dari beberapa segmen. Baik, langsung saja kita cerita yang pertama pada novel Aib dan Nasib ini. Cerita pertama itu terjadi pada Boleh-Boleng. Boleh-Boleng ini mempunyai teman yang bernama Bagong Badrudin. Bagong Badrudin ini kelompoknya Susanto yang dipimpin oleh Susanto yang beranggotakan Bagong Badrudin, Jauhari, Pangrandu, dan Godong Gunda. Nah, dalam cerita ini Boleh-Boleng itu selalu meminjam HP kepada Bagong Badrudin. Boleh-Boleng ini tidak mengenal waktu kapan dia meminjam HP. Nah, kejadian pada saat malam hari itu sekitar pukul 10 malam, Boleh-Boleng ini datang ke rumahnya Bagong Badrudin. Dia datang tidak seperti biasanya, dia datang lewat jendela mengendap-endap seperti maling. Nah, di situ Bagong Badrudin itu merasa kesalnya karena Boleh-Boleng ini datang secara tiba-tiba, tidak permisi, tidak apa. Nah, sampai pada akhirnya itu Boleh-Boleng hanya memberikan janji kepada Boleh-Boleng. Nah, kamu boleh meminjamkan HP ke saya dengan catatan kamu datang kembali pukul 5 sore di Empang, Desa Tegalurung. Nah, karena sudah janji kepada Boleh-Boleng, Bagong Badrudin dan rombongannya Susanto, Jauhari dan kawan-kawan datang ke Empang Tegalurung dengan maksud meminjamkan HP kepada Boleh-Boleng. Boleh-Boleng pun merasa senang karena sudah diberi janji oleh Bagong Badrudin. Dia datang ke Empang, Desa Tegalurung. Ketika datang, ternyata tidak sesuai apa yang dipikirkan oleh Boleh-Boleng. Boleh-Boleng hanya dipermainkan oleh kelompoknya Bagong Badrudin. Dia boleh meminjam HP dengan syarat Bagong Badrudin ini berucap, dia boleh meminjam HP dengan syarat dia harus berkelahi dulu dengan Godong Gunda. Kalau dia berhasil menang melawan Godong Gunda, dia akan dipinjamkan HP oleh Bagong Badrudin. Nah, karena di situ perkelahian, ternyata Godong Gunda kalah dengan Boleh-Boleng yang memiliki perawakan yang lebih tinggi dibandingkan Godong Gunda. Sampai akhirnya teman-teman dari Godong Gunda ini ada Bagong Badrudin, ada Susanto ini menangkap Boleh-Boleng dan mengikat Boleh-Boleng dari belakang. Dan di situ Boleh-Boleng dipukulin, disiksa sampai Boleh-Boleng ini tersungkur ke tanah. Nah, pada saat tersungkur ke tanah ini, Boleh-Boleng berucap, "Awas kau Bagong Badrudin, bukankah kau sudah janji kepada saya akan meminjamkan HP? Awas kalau ketemu akan saya balas apa yang kalian lakukan kepada saya." Atas kejadian tersebut, Boleh-Boleng bermaksud untuk membalas dendam kepada Bagong Badrudin, kepada Susanto, dan kepada Godong Gunda. Nah, sampai akhirnya ketika Bagong Badrudin sedang sendirian dan ketemu dengan Boleh-Boleng langsung menghajar Bagong Badrudin sehingga Bagong Badrudin ini tersungkur ke tanah. Persis apa yang dilakukan oleh Bagong Badrudin dan kawan-kawan kepada Boleh-Boleng. Sedangkan di sisi yang lain, Godong Gunda ini dimarahi oleh kakaknya yaitu Marlina. Dia ditanya, "Kenapa muka kamu merah-merah seperti ini kayak orang habis berantem?" Nah, Godong Gunda
merasa kalau dia itu nggak merasa berantem, karena kalau ia mengaku berantem kepada kakaknya, takutnya kakak dari Godong Gunda ini marah dan akan menghajar ulang apa yang dilakukan oleh Bagong Badrudin kepada Bolet Boleng ini, akan menghajar ulang kepada Godong Gunda. Jadi agar tidak dihajar, Godong Gunda ini ngomong ke Marlina bahwa dia itu tidak berantem, walaupun kenyataannya dia itu berantem. Setelah kejadian itu, Marlina selalu melarang bahwa Godong Gunda dan Pangrandu itu untuk bergaul dengan kelompoknya Susanto, karena bagi Marlina dan bagi warga desa Tegalurung itu beranggapan bahwa kelompoknya Susanto, Bagong Badrudin itu hanyalah sebatas pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan, yang kesana kemari hanya kelontang-kelantung. Nah, sedangkan dari Bolet Boleng ketika habis dihajar oleh rombongannya Susanto, Bolet Boleng pulang dan mengadu kepada kedua orang tuanya. Mengadu di sini bukan mengadu bahwa dia habis dipukuli, tapi dia datang ke orang tuanya. Dia menanyakan sesuatu kepada orang tuanya. "Ma, bagaimana kalau saya membeli HP? Apakah mama ini akan menyetujui?" Nah, orang tua dari Bolet menjawab bahwa uang dari mana kalau kamu membeli HP, sedangkan pekerjaan dari bapakmu aja seorang tukang beca keliling. Apa kamu mau menjual beca dari bapakmu, sedangkan beca tersebut adalah sumber makan bagi keluarga kita? Nah, karena kejadian tersebut, Bolet Boleng pun merasa bingung kalau ia meminta HP kepada kedua orang tuanya. Satu-satunya cara ya ia harus meminjam HP kepada Bagong Badrudin, walaupun perlakuan Bagong Badrudin itu tidak selalu menyenangkan kepada Bolet Boleng. Nah, ada satu cara bagi Bolet Boleng ini agar ia bisa dipinjamkan HP oleh Bagong Badrudin. Ia memberikan setengah bungkus rokok Yumil kepada Bagong Badrudin agar ia bisa dipinjamkan HP oleh Bagong Badrudin. Nah, karena ada sogokan rokok Yumil, karena ada sogokan separuh rokok Yumil tersebut, ternyata Bagong Badrudin ini menyetujui dan ia meminjamkan HP kepada Bolet Boleng. Nah, yang dilakukan Bolet Boleng di sini, ketika sudah dipinjamkan HP oleh Bagong Badrudin, ia membuka Facebook, ia chattingan sama teman ceweknya, ia chattingan untuk mengajak ketemuan. Ia selalu aja setiap chattingan itu mengajak ketemuan agar bisa melihat teman chattingan di dunia maya tersebut. Nah, ternyata teman chattingan Bolet Boleng ini sama dengan teman chattingan Bagong Badrudin. Dia suka sama orang, tetapi sama orang yang satu. Jadi dua orang menyukai satu perempuan. Nah, di satu sisi cewek tersebut selalu menolak ketika Bolet Boleng ini mengajak ketemuan. Nah, sampai-sampai Bagong Badrudin ini menggunakan akun Facebooknya, ia menanyakan kepada cewek tersebut bahwa obrolan apa aja yang dilakukan oleh Bagong Badrudin, oleh Bolet Boleng. Nah, cewek tersebut menjawab bahwa obrolan yang dilakukan oleh Bolet Boleng tersebut yaitu selalu ingin mengajak ketemuan. Nah, ada salah satu ide dari Bagong Badrudin bahwa ia akan meminjam akun dari cewek tersebut dan dengan maksud mengajak ketemuan Bagong Badrudin. Nah, ide tersebut pun disetujui oleh cewek tersebut. Nah, sang cewek ini memberikan akun Facebooknya kepada Bagong Badrudin, dan Bagong Badrudin pun langsung dia berkomunikasi dengan Bolet Boleng dan mengajak ketemuan di belakang diskotik Miami yang bertempat di Jalan Desa Singaraja. Di situ mereka mengajak ketemuan. Ternyata Bagong Badrudin di sini sudah mempunyai ide dengan kelompoknya Susanto. Nah, dia bermaksud ingin menghajar ia akan menghajar Bolet Boleng karena ia mencintai perempuan yang sama dengan Bagong Badrudin. Nah, di belakang diskotik Miami tersebut, Bagong Badrudin dan Susanto ini udah mempunyai niat, yaitu ingin menghajar
mengajar bolet-boleng. Ternyata dari belakang Susanto ini mengikat bolet-boleng, dan dari arah yang lain Bagong Badrudin ini menghajar bolet-boleng sampai bolet-boleng ini tersungkur dan tidak sadarkan diri. Karena tidak sadarkan diri, Bagong Badrudin ini bolet-boleng ini diikat dan dimasukkan ke dalam diskotik Miami. Di dalam diskotik Miami tersebut ternyata ada Uripa, anak dari Mang Sota. Nah, karena bolet-boleng tersebut tidak sadarkan diri sampai beberapa saat, ternyata menimbulkan kepanikan bagi Bagong Badrudin dan Susanto, sampai akhirnya Bagong Badrudin dan Susanto ini bermaksud untuk merantau ke daerah Banten. Itulah beberapa cuplikan dari cerita bolet-boleng. Nah, selanjutnya ada cerita dari Marlina. Marlina ini anak dari Bapak Nur Mubin. Dia mempunyai adik bernama Godong Gunda, Pangrandu, dan Semanggen. Semanggen ini anak berusia 5 tahun. Godong Gunda, dia adalah siswa SMA kelas 3. Sementara adiknya ini, Pangrandu ini, siswa SMA kelas 1. Nah, mereka ini berasal dari desa Tegal Sembadra. Dia mempunyai keluarga di desa Tegal Sembadra. Karena ibunya Marlina meninggal, sekeluarga ini diusir dari keluarga ibunya. Sampai-sampai Marlina berucap, dasar keluarga Telembuk. Karena dasar keluarga Telembuk, gara-gara keluarga sampean, jadi kita ini diusir dari desa Tegal Sembadra. Nah, Marlina kemudian diusir dari desa Tegal Sembadra dan dia mencari kontrakan di desa Tegalurung. Dia menetap di desa Tegalurung. Pak Nur Mubin merupakan ayah yang bekerja sebagai serabutan. Dia bekerja apa aja ia terima. Sedangkan Marlina ini dia merupakan tokoh yang bekerja di toko material Kaji Basuki. Kaji Basuki di sini merupakan orang paling kaya di desa Tegalurung. Dia mempunyai usaha sebagai penjual toko material di desa Tegalurung. Nah, selanjutnya Marlina ini dia mempunyai pacar yang bernama Eni. Eni ini gadis desa Tegal Sembadra. Tapi cerita yang dialami oleh Marlina ini tidak seluruh cerita-cerita cinta pada umumnya. Jadi cinta yang dialami oleh Marlina ini, ternyata Eni itu tidak direstui oleh keluarganya Marlina. Begitupun Marlina tidak direstui oleh keluarganya ini, karena yang beranggapan bahwa Marlina ini orang yang miskin, sedangkan Eni ini orang yang miskin. Jadi kalau mereka berjodoh, nanti tidak akan merubah nasib dari keduanya. Ke belakang diskotik Miami. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, Bagong Badrudin dan Susanto pun marah, dan langsung Marlina pun kalang kabut. Dia langsung pergi dari tempat tersebut, dan dia langsung menyeberang dan ingin langsung berangkat ke Singapura untuk menebas leher dari Marlina. Nah, sesampainya di jalan tersebut, ternyata Marlina itu tertabrak mobil di jalan besar desa Singaraja, dan Marlina pun meninggal dunia. Itulah beberapa cuplikan singkat dari cerita Marlina. Selanjutnya ada cerita dari keluarga Mang Sota. Keluarga Mang Sota ini mempunyai istri yang bernama Yututi. Yututi ini meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang diberi nama Uripa. Uripa ini mempunyai keterbelakangan mental. Jadi dia ini mempunyai keterbelakangan mental yang tidak umumnya pada manusia. Jadi dia ini susah untuk diajak bicara, diajak komunikasi itu dia merasa kesusahan. Nah, singkat cerita, ketika dari kecil sampai besar, dia itu selalu dibawa oleh Mang Sota ketika menarik beca dari desa Tegalurung ke Pasar Baru Indramayu. Nah, ketika Uripa sudah beranjak dewasa, sudah beranjak besar, ketika umur 10 tahun, Uripa ini dititipkan ke Yumina. Yumina ini merupakan tetangga dari Mang Sota. Nah, ketika dititipkan tersebut,
Yumina dengan senang hati karena ada teman untuk bermain. Selain suaminya Yumina ini Pak Saipul ini bekerja di Hong Kong. Dia pulang 1 tahun sekali. Ketika habis bekerja di Hong Kong, dia sekarang bekerja di Papua. Pulang itu setiap 6 bulan sekali. Jadi Yumina ini tidak mempunyai teman untuk ngobrol. Karena tidak mempunyai teman untuk ngobrol, jadi Uripa ini dititipkan oleh Mang Sota ke Yumina, dan Yumina pun menerima dengan rasa senang. Selanjutnya pekerjaan dari Mang Sota ini selain narik beca dari Desa Tegalurung ke Pasar Baru Indramayu, Mang Sota ini mengarit suket untuk kambing Kaji Basuki, orang terkaya di Desa Tegalurung. Ketika mengarit suket, Kaji Basuki mengarit suket untuk kambing Kaji Basuki, ternyata bayaran yang diterima oleh Mang Sota ini tidak sesuai apa yang diucapkan oleh Kaji Basuki. Ternyata bayaran yang diterima oleh Mang Sota ini nggak dibayar 5 karung. Karena tidak dibayar 5 karung, Kaji Basuki ini merasa malu untuk menyuruh Mang Sota untuk mengarit kembali, dan Kaji Basuki pun mencari orang yang mau untuk mengarit rumput untuk makan ternaknya. Ternyata orang tersebut bertemu sama Mang Sota dan saling berkomunikasi. Mang Sota, kenapa sampean tidak kembali mengarit rumput untuk kambing Kaji Basuki? Bukannya saya tidak mau, jawab Mang Sota. Kalau saya disuruh pun saya akan mau, tapi mungkin Kaji Basuki ini merasa malu karena dia belum membayar 5 karung rumput yang sudah diberikan makan kepada kambing-kambingnya. Hal tersebut pun merasa bingung yang ditimbulkan oleh orang suruhan dari Kaji Basuki. Apakah hal tersebut akan terjadi pada dirinya lagi? Sambil bertanya-tanya seperti itu. Nah, Kaji Basuki di sini merupakan orang terkaya di Desa Tegalurung. Dia bermaksud ingin mencalonkan diri sebagai calon DPR di Indramayu pada pemilihan 2019 dari Partai Kuning. Berbagai macam cara dia lakukan. Salah satunya membagi-bagikan uang, sembako, memplester jalan, membangun musola, bahkan segala perbuatan baik pun dilakukan olehnya kepada warga desa agar pada memilih dia untuk menjadi calon DPR di pemilihan 2019 dari Partai Kuning. Tapi kenyataannya Kaji Basuki ini tidak sesuai ekspektasi Kaji Basuki. Ternyata Kaji Basuki ini tidak lolos untuk menjadi anggota DPR di Indramayu. Nah, kita balik lagi ke cerita Uripa dan Mang Sota. Uripa ketika umur 12 ini, Uripa sudah susah untuk dibilangin, susah untuk diomongin. Nah, Uripa ini jalan-jalan ke sana kemari dengan sendirian, dan suatu hari ketemu dengan Mang Sota. Mang Sota ketika pulang dari narik beca dari Pasar Baru Indramayu. Nah, ketika bertemu dengan Mang Sota, mengajak Uripa untuk pulang dan memarahi Uripa agar jangan sekali-kali lagi untuk bermain-main di Jalan Besar Jalan Besar Singaraja. Takutnya ada apa-apa yang terjadi pada Uripa. Nah, setelah hal tersebut tetapi tidak didengarkan oleh Uripa. Ternyata Uripa ini masih berkeliling ke sana kemari di Jalan Besar Desa Tegalurung, sampai dia kesasar ke empang sebelah kulon Tegal Sembadra. Di sana ketemu sama Bagong Badrudin, dan di sana ketemu sama kelompoknya Bagong Badrudin dan Susanto. Ternyata Susanto ini akhirnya memperkosa Uripa. Ketika diperkosa, Uripa ini hanya diam aja dan tidak bisa berucap apa-apa, sampai akhirnya 3 bulan kemudian Uripa ini hamil. Ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab karena dia mempunyai kekurangan dalam berkomunikasi. Dia mempunyai keterbelakangan mental. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya warga desa Tegalurung pun mengira bahwa Mang Sota ini menghamili anaknya.
Sampai-sampai Mang Sota ini menjadi bahan gunjingan di desa Tegalurung. Sampai akhirnya pun Yumina pun terbawa oleh gosip bahwa Mang Sota telah menghamili Uripa. Ternyata dengan bantahan Mang Sota ini tidak menghamili Uripa. Selanjutnya Uripa pun melahirkan anak yang diberi nama Dulo. Karena Yumina tidak mempunyai teman untuk ngobrol, sedangkan Uripa ini sudah besar, sudah susah untuk diatur, maka Dulo ini diasuh oleh Yumina. Nah, ketika diasuh oleh Yumina, Dulo ini tumbuh besar dan tidak merasa kekurangan apapun, susu, makanan, dia selalu tercukupi. Berbeda ketika akan diasuh oleh keluarga Mang Sota yang mempunyai kekurangan dari segi ekonomi. Selanjutnya, ternyata Dulo ini tumbuh besar hingga usia 4-5 tahun. Dia menjadi balita yang aktif ke sana kemari, jalan-jalan sendirian. Nah, sampai akhirnya Yumina ini izin untuk berkondangan di desa Krangkeng. Nah, ketika berkondangan di desa Krangkeng, Dulo ini dititipkan kepada Mang Sota. Nah, ketika dititipkan kepada Mang Sota, ternyata Dulo ini dia keluar sendiri tanpa sepengetahuan Mang Sota, karena Mang Sota ini terlalu abai untuk merawat Dulo. Nah, ternyata Dulo ini jatuh ke selokan yang dibuat oleh Kaji Basuki dan kepala Dulo pun terkena batu. Sampai akhirnya Dulo pun meninggal. Karena Dulo ini meninggal, Mang Sota pun panik. Dia harus bagaimana, apa yang harus ia perbuat. Akhirnya Mang Sota pun membungkus Dulo dengan tapi dan dimasukkan ke dalam karung, dan Dulo pun dimasukkan. Sampai akhirnya hari berikutnya Yumina pun datang. Gimana keadaan Dulo? Yumina menanyakan keadaan Dulo. Ternyata jawaban Mang Sota sontak ya kaget, karena Yumina ini sudah datang dari kondangannya di desa Krangkeng. Mang Sota pun langsung, Dulo sedang tidur dan tidak bisa diganggu, besok saja kesini lagi. Dengan bahasa tersebut Mang Sota pun merasa kebingungan harus berbuat apa, karena Dulo ini sudah meninggal. Apakah saya yang membunuh Dulo? Itu pikiran Mang Sota. Nah, kita balik lagi ke Uripa ini kesana kemari susah untuk diajak untuk diomongin. Sampai akhirnya Uripa pun kembali bermain-main di desa di Empang, desa Tegalurung. Nah, ketika bermain-main di situ juga ada Susanto dan Bolet dan Bagong Badrudin. Nah, Susanto ini merupakan geng, karena geng ini omongan Susanto ini selalu diturutin oleh anak buahnya, oleh anggotanya. Ketika berucap, Bagong Badrudin, bukannya kamu ini sudah lama enggak berhubungan badan? Kalau kamu berani, itu ada Uripa, silakan kamu gagahi dia. Kalau kamu berani dan kamu gentleman, itu kata Susanto. Ternyata omongan Susanto pun langsung ditanggapin oleh Bagong Badrudin. Dia pun ngerasa berani dan dia pun langsung memperkosa Uripa. Ketika diperkosa, Uripa pun sontak melawan. Ketika melawan, Uripa dipukul hingga tidak sadarkan diri, dan Uripa pun dibawa ke diskotik Miami. Dan Uripa pun di diskotik Miami tersebut sama dengan Bagong Badrudin, sama Bolet. Dia tidak sadarkan diri. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia diikat, berdua pun diikat di situ. Nah, balik lagi ke cerita Dulo ini meninggal dunia. Sampai Mang Sota pun bingung harus apa yang ia perbuat, hingga akhirnya Mang Sota ini membungkus Dulo. Setiap ada orang datang dia panik. Sampai ketika ada orang yang sedang menguburkan jenazah Marlina, dia meminta bantuan untuk meminjam cangkul dan pecok untuk membuat pekuburan di belakang rumahnya. Ternyata hal itu pun dirasa Mang Sota ini tidak efektif karena takut ketahuan sama warga sekitar. Sampai akhirnya pagi hari pun Yumina datang ke rumah Mang Sota menanyakan bagaimana kabar Dulo, sudah makan belum. Ternyata Mang Sota pun panik dan langsung Mang Sota pergi dari desa dan bertujuan untuk pikir Mang Sota 1 jam saya akan sampai ke Krangkeng.
2 jam saya akan sampai ke Cirebon, 3 jam saya akan sampai ke Brebes, dan berjam-jam kemudian saya akan jauh dari desa Tegalurung. Maksota pun kabur dari desa Tegalurung. Ternyata Yumina pun datang ke rumah Mangsota dan langsung masuk. Ternyata melihat keadaan Dulo yang sudah meninggal, Yumina pun langsung memberitahu Kiai Jamaluddin untuk menguburkan jenazah Dulo tersebut. Itulah beberapa cuplikan cerita dari keluarga Mangsota. Selanjutnya ada cerita dari Gulabia. Gulabia ini merupakan gadis kelas 3 SMA yang ingin lulus. Dia gadis yang pintar, gadis yang rajin. Dia merupakan anak dari Kiai Sobirin dan istrinya. Dia merupakan warga dari desa Tegal Sembadra. Tetapi hal tersebut pun berbanding kebalik. Dia ketika mengenal yang namanya pacaran, dia pun berubah. Berubah di sini berarti yang tadinya rajin, dia tidak rajin. Yang tadinya pintar, dia malah mengabaikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Gulabia ini mempunyai pacar yang bernama Kicong. Kicong adalah teman sekelas dari Gulabia. Langsung saja kita cerita Gulabia. Jadi Gulabia ini setiap hari berangkat dari desa Tegal Sembadra ke sekolah, dari desa Tegal Sembadra ke sekolah, dan ternyata dia pun naik angkot dengan angkot langganan tersebut, yaitu angkot 01 yang dikemudikan oleh Mang Kartono. Dia sopir langganan Gulabia. Ternyata ketika pacaran dengan Kicong ini merupakan pemuda Tegalurung yang disukai Kicong, yang disukai Gulabia. Dia ini pemuda yang rajin, pintar. Tetapi hal tersebut ketika Kicong sudah mendapat masukan dari kelompoknya Susanto bahwa kalau kamu yang namanya pacaran itu, kalau belum bersetubuh dengan pacarnya itu belum namanya pacaran, kalau belum berciuman dengan pacarnya itu belum namanya pacaran. Karena selalu dapat masukan-masukan seperti itu, dia pun penasaran dengan apa yang diucapkan, bahwa bersetubuh dengan perempuan ini enak rasanya kayak gini, sampai akhirnya Kicong pun penasaran dengan apa yang diucapkan. Sampai ketika Kicong pulang sekolah, Kicong ini selalu jalan-jalan, muter-muter dia ini jalan-jalan ke tempat di desa Laut Langgen. Di situ biasa Kicong menghabiskan waktu berdua. Kadang yang dia pertama-tama dia hanya memeluk Gulabia, setelah memeluk dia mencium. Bahkan sampai ketika di hari ulang tahun Kicong ini merupakan dari keluarga yang miskin. Dia tidak mempunyai, bahkan dia tidak mempunyai sempak sama sekali. Dari dia lahir sampai usia remaja dia tidak menggunakan sempak karena tidak mempunyai sempak sama sekali. Ternyata Gulabia ini mempunyai ide untuk memberikan hadiah ulang tahun Kicong ini berupa sempak. Dia membelikan 7 sempak yang diberikan kepada Kicong. Ternyata ketika sudah dibelikan, Kicong ini karena ada rasa penasaran, ingin berciuman, ingin bersetubuh, dan ingin yang lainnya, Kicong ini langsung saja ngomong ke Gulabia, kalau kamu ngasih hadiah sempak itu merupakan hal yang biasa bagi saya, coba kamu yang makaikan sendiri. Dia pun meminta Gulabia untuk memakaikan sempak kepada Kicong di Laut Langgen. Ternyata Gulabia pun mau memakaikannya, dan baru kali ini Gulabia melihat batang kemaluan dari seorang laki-laki. Ketika hal tersebut pun sudah pulang, ternyata Gulabia ini tidak mau untuk diajak bersetubuhan dengan Kicong. Hal tersebut pun tidak merubah semangat Kicong untuk bersetubuh dengan Gulabia. Selanjutnya, ketika di hari berikutnya di lingkungan teman-temannya itu ada cerita dari teman-temannya, anggota kelompoknya Gulabia, bahwa kelompoknya Gulabia ini menanyakan, gimana sih batang penis dari pacar kalian, besarnya segimana? Ternyata Gulabia pun
hanya diam aja sambil senyum-senyum. Ternyata bukan saya aja yang baru melihat, yang sudah melihat kemaluan dari laki-laki. Ternyata teman-teman saya pun sudah pernah melihatnya. Hal tersebut pun langsung ditanyakan oleh temannya Gulabia, bagaimana dengan kepunyaan Kicong, sebesar gimana? Ternyata Gulabia pun tidak berani menjawab. Gulabia hanya senyum-senyum sendiri saja. Nah, sedangkan di selanjutnya itu Gulabia dan Kicong ini selalu saling bermesraan, bukan hanya di luar sekolah, tetapi di sekolahan pun dia selalu berduaan, bergandengan tangan. Hal tersebut pun menimbulkan perhatian dari pihak sekolah maupun teman-temannya, dan disuruh untuk lebih bersikap jaga jarak lagi, takutnya terjadi hal apa-apa yang bisa mengakibatkan nasib mereka yang tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Hal tersebut pun tidak dihiraukan oleh Kicong dan Gulabia. Ternyata Kicong ini mempunyai niat untuk menyetubuhi Gulabia, dan ketika di tongkrongan Kicong jauh hari, Bagong Badrudin dan Susanto pun selalu mengompor-ngompori Kicong bahwa kata Susanto, kalau Kicong pun diajak taruhan oleh Susanto, kalau kamu berhasil menyetubuhi Gulabia akan saya berikan uang 300.000 dengan bukti kamu harus merekam adegan persetubuhan kamu dengan Gulabia. Ternyata hal tersebut pun langsung ditanggapi serius oleh Kicong. Kicong pun langsung menanggapi uang 300.000, karena Kicong ini merupakan pemuda yang miskin, baru melihat uang 300.000 pun dia langsung senang dan menerima apapun resikonya. Ternyata Kicong pun menerima uang 300.000 dari pertaruhan antara harga diri yang Kicong dengan uang 300.000 tersebut. Ternyata Kicong pun tidak menghiraukan hal tersebut. Kicong menerima 300.000 dan difasilitasi oleh Susanto ini sebuah HP untuk merekam adegannya dan satu buah motor milik Jauhari. Nah, ketika pulang sekolah, Kicong pun langsung membawa Gulabia ke Laut Langgen. Ketika sudah sampai di tengah-tengah Laut Langgen, tepatnya di semak-semak Laut Langgen, Kicong pun langsung menarik tangan Gulabia, dan adegan hal tak senonoh pun terjadi di situ. Tanpa sadar karena perlakuan Kicong yang memuliakan, yang membuat Gulabia nyaman, Gulabia pun tidak sadar bahwa dia itu sedang direkam. Hal tersebut pun tidak dihiraukan oleh Gulabia karena Gulabia merasa enak dan nyaman. Selanjutnya, hasil rekaman tersebut pun dikasihkan kepada Susanto dan gengnya. Ternyata hasil rekaman tersebut pun menjadi malapetaka bagi Kicong dan Gulabia. Kicong dan Gulabia pun dikeluarkan dari sekolah dan menjadi bahan gunjingan di antara teman-temannya. Sedangkan karena sudah berhasil menggagahi Gulabia, Kicong pun mempunyai niat untuk selingkuh dengan temannya Gulabia, yaitu Nurul. Kicong pun sudah akrab dengan Nurul, selalu pulang berdua. Ketika pulang berdua, Kicong dan Nurul pun kepergok Gulabia sedang bermesraan dan berciuman dengan Kicong. Nah, Gulabia pun bercerita kepada Mang Kartono. Mang Kartono ini adalah sopir langganan dari Gulabia. Ketika bercerita kepada Mang Kartono, Gulabia pun diberi masukan-masukan sampai akhirnya Gulabia pun dekat dengan Mang Kartono. Sampai Mang Kartono ini merupakan laki-laki yang sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak, tetapi dia ini sering bermain-main dengan perempuan. Dia ini laki-laki yang mata keranjang. Jadi setiap perempuan yang cantik ini ingin dia gagahi. Sampai akhirnya Gulabia pun termakan omongan oleh Susanto. Nah, maksudnya termakan omongan dari Kartono. Gulabia pun akhirnya jalan-jalan, tidak masuk sekolah, jalan-jalan muter dari desa Tegal Sembadra kembali ke Indramayu. Terus saja muter-muter sampai pukul 4 sore. Nah, ketika pukul 4 sore, Mang Karto ini bermaksud untuk mensetubuhi Gulabia. Dia itu meminjam kos di Jalan Kartini, sebelah kanan Bundaran Kijang. Dia
meminjam tempat kos milik temannya Mang Karto. Di situ Mang Karto menggagahi Gulabia dan akhirnya Gulabia pun hamil dan meminta Gulabia pun hamil. Keluarga Kiai Sobirin yang sejatinya adalah tokoh ulama di desa Tegal Sembadra pun harus menerima aib karena anaknya ini hamil di luar nikah. Dan Kiai Sobirin pun mendatangi dan menanyakan kepada Gulabia, kamu sudah berhubungan badan dengan siapa saja sampai-sampai akhirnya kamu tuh hamil. Gulabia pun menjawab, pertama ia jawab ternyata Kicong ini tidak ada di rumah, dia itu kabur entah kemana, dicari-cari nggak ada. Ternyata di dalam rumahnya pun hanya ada seorang ibu yang sedang sakit, tidak bisa jalan, dia hanya terbaring di rumahnya. Kiai Sobirin pun bingung harus minta pertanggungjawaban kepada siapa, sedangkan Kicong sendiri ini tidak ada di rumahnya. Lalu Kiai Sobirin ini menanyakan kembali, selain Kicong, kamu berhubungan badan dengan siapa saja? Akhirnya Gulabia pun menanyakan ternyata Gulabia pun menjawab, dia pernah berhubungan kepada Mang Karto, sopir angkot di desa Tegal Sembadra, Indramayu. Dia bertamu ke rumah Mang Karto. Ternyata Mang Karto ini sudah mempunyai anak dan istri. Ternyata istrinya pun berucap, kamu boleh menikahi dia tapi ceraikan aku. Daripada kamu mempunyai dua-duanya istri, lebih baik kamu ceraikan saja aku. Dan akhirnya Yuyati pun istri dari Mang Karto ini mengalah dan akhirnya Mang Karto menikah dengan Gulabia dan Yuyati pun akhirnya cerai dengan Mang Karto. Mang Karto ini mempunyai perlakuan yang unik. Dia ini ketika ingin berhubungan badan dengan Gulabia, dia ini selalu ingin tangan dan kaki Gulabia ini diikat oleh Mang Karto, karena menurut Mang Karto ini sensasi yang didapatkan ketika berhubungan badan Gulabia diikat ini agak berbeda dengan sensasi seperti biasanya. Sampai-sampai Mang Karto ini merupakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak memberikan uang, kadang memberikan uang, kadang tidak, karena pekerjaannya pun hanya sopir angkot, hanya bisa cukup untuk bayar setoran saja. Sampai-sampai Gulabia pun bingung harus makan apa untuk hari ini. Sampai Gulabia pun meminjam uang kepada Kiai Sobirin. Dan itulah cerita dari Gulabia. Dari keempat cerita tersebut dari Gulabia yang menerima aib bagi keluarganya yang berupa seorang kiai, seorang tokoh ulama terpandang di desa Tegal Sembadra, dan harus menerima nasib tidak jadi berangkat ke Singapura setelah ujian selesai, harus ia terima dengan lapang dada. Di cerita yang lain, Bolet Boleng pun tergeletak dan tidak sadarkan diri di diskotik Miami, sedangkan Susanto dan Bagong Badrudin pun pergi dari desa Tegalurung dan merantau ke daerah Banten. Sedangkan Marlina ini meninggal dunia tertabrak mobil di Jalan Besar Singaraja. Sedangkan Mang Sota ini entah kemana dia kabur dari desa Tegalurung dan bermaksud tidak bertanggung jawab atas kematian Dulo. Hingga hal tersebut, dari beberapa kejadian tersebut membuat obrolan di warung kopi Inem. Inem ini penjual kopi di desa Tegalurung, tepatnya di depan makam desa Tegalurung. Dari keempat kejadian tersebut membuat obrolan di warung kopi Inem. Ketika ada obrolan dari salah satu pembeli, kenapa di desa Tegalurung ini TV dari nasional itu tidak pernah datang ke desa Tegalurung? Kenapa tidak meliput berita-berita yang ada di desa Tegalurung? Padahal di desa Tegalurung ini bukan hanya siang, sore, pagi ataupun malam. Di sini kejahatan ini hampir setiap hari, tidak mengenal pagi, tidak mengenal siang, dan tidak mengenal sore. Kenapa TV itu tidak mau datang ke desa Tegalurung? Bukankah TV di Indonesia ini ada banyak TV? Ada Trans TV, ada STTV, dan ada TV 7 dan TV yang besar lainnya yang ada di Indonesia ini. Kenapa TV
kenapa TV-TV ini tidak datang ke desa Tegalurung? Padahal di sini ada kejahatan, ada tindak kekerasan, tindak kejahatan yang setiap hari ini pasti terjadi, bukan hanya siang, pagi, dan sore. Yu Inem pun berucap, apakah kamu siap untuk menjadi narasumber bila mana ada salah satu TV dari Jakarta datang ke desa Tegalurung? Salah satu penjual pun berucap, saya siap menjadi narasumber, toh saya juga bakalan masuk TV, akan terkenal seluruh Indonesia bahwa saya ini adalah orang yang menyampaikan berita. Hal tersebut pun menjadi bahan tertawaan di warung kopi Inem. Itulah beberapa cerita singkat yang dapat saya sajikan dari novel Aib dan Nasib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.